Sekarang kita lagi ada di Alahan Panjang, Kabupaten Solo. Kita lagi mengerjakan mata kuliah produksi dan pengolahan benih. Nah, perkenalkan, nama saya Surya Jaya Permana dan teman-teman saya Ratu April Lidiana. Saya Rijalo Zikra Ridwan. Selamat menyaksikan video kami. Jangan lupa like ya. subscribe ya. Bye. Ayo, sekarang kita memasuki sekretariat Hortisius. Mari. Ayo kita lihat. Nama saya Haryanda Disita. Apalagi banyak sih. Ada cabai, ada sawi, ada paprika, ada banyak hal yang kita tanam, ada mapisa, ada stroberi. Jadi semuanya kita utama menurut kita gitu loh. Nah, kita soalnya tanam semua. Nggak ada yang kita utamakan, kita banyaknya yang ini enggak. Kita semuanya ada gitu. Jadi lebih ke coba kemarin itu ada 3. Ada yang namanya kentang mata merah. Ini abang belum tahu nih jenis varietasnya apa. Tapi yang untuk yang 2 lagi tahu. Ini yang 2 lagi itu ada granola sama cipanas. Ada 2 tuh, granola sama cipanas. Kalau untuk bawang abang cobanya Singke 9 namanya, itu nama bibitnya. Kalau orang kan di sini kebanyakan Birma nih, Birma sama S3. Jadi kita jarang yang bibit, memang kita yang produksi sendiri dari hasil panen kita gitu. Untuk apa coba? Kalau seandainya kita bisa menghasilkan bibitnya sendiri, untuk apa kita beli? Kan rugi kan? Duit keluar lagi seperti itu. Nah, jadi untuk pembibitan kebanyakan abang tuh ya turunan dari apa yang abang tanam gitu. Itu yang baru abang coba, udah tinggi baru. Belum ada yang abang teliti banget ini bagaimana bibit ini. Tapi alhamdulillah selama ini bagus-bagus saja. Nah, gitu. Cuma mungkin tempat tanamnya kita pindah-pindah gitu. Setelah kita panen, kita kan pilih lagi nih. Nggak asal-asal kita ambil aja, seleksi lagi nih bibit yang mana yang bagus gitu. Kita pilih yang terbaik. Kalau bawang tuh kita cari yang padat gitu kan, yang bulat, yang pokoknya bagus lah gitu. Nah, kita pilihin. Kentang juga seperti itu, kita lihat yang enggak, kalau kecil orang siko enggak kadelakan gitu kan. Nah, ada beberapa jenis, ada patokannya untuk memilih bibit itu bagus atau enggak. Ilmunya di mana? Ya di Hortisius, harus belajar di Hortisius ya. Nah, itu. Apalagi yang lain? Kalau benih itu biasanya kalau kita ya tergantung jenis bibitnya dulu ya. Kalau bawang merah, ya kita ada penembang khusus. Kentang juga ada, selada pun seperti itu, sawi, wortel dan segala macam. Sekarang kita punya masing-masing cara penyimpanan. Mungkin cara penyimpanan nanti. Kalau bawang merah, biasanya kita untuk bibit itu kita coba umurnya itu sempurna istilahnya. Kalau sempurna tuh benar-benar dia itu mati sendiri. Nah ya, jadi masa secara benar-benar gitu kan. Kan ada yang orang panen bawang sekarang kan pokoknya umur 2 bulan, 3 bulan itu udah boleh panen kan. Mereka langsung panen tuh, langsung panen. Padahal daunnya kan belum mati, tapi buahnya udah besar, takut ya nanti dia pecah lagi kan gitu. Kalau pecah lagi dia kan numbuh tunas baru. Nah, tumbuh tunas baru itu yang tanggulangin sama petani, takutnya nanti nggak berhasil, jadi dia mecah lagi, uang jadi kecil-kecil katanya. Nah, kita nggak seperti itu. Kita lihat
tanaman yang benar-benar matang sempurna. Matang sempurna itu ya dia masaknya itu di tanah sampai dia daunnya itu mati. Nah itu yang kita ambil. Setelah itu kita parem, kalau bahasa Indonesia disimpan. Ya disimpan ya, disimpan di tempat yang kering. Mungkin setelah sebulan itu baru kita potong. Sebulan setelah dipanen. Ya sebulan setelah dipanen. Kita kan udah habis panen nih. Setelah panen itu kita simpan di tempat yang kering, yang nggak basah, nggak lembab, pokoknya kering aja udah. Digantung ya? Boleh digantung, boleh disimpan di tempat, pokoknya kering. Jangan sampai uang itu lembab. Oke, pokoknya kering. Udah itu aja intinya. Nah setelah itu sebulan setelah itu baru kita tanam. Kadang nggak sampai sebulan juga, 15 hari atau 20 hari kita udah bisa tanam. Tergantung kita lihat jenis bibitnya nih. Nah ada yang udah mulai tumbuh sendiri kan, udah mulai, belum ditanam pun udah tumbuh gitu loh. Nah itu kan bagus kan. Nah setelah itu kalau kentang juga gitu. Kentang kita coba usahakan tempatnya kayak peti gitu. Peti ya, nanti kita taruh di peti dulu. Kita pilih untuk bibit itu biasanya layang namanya. Layang itu yang kecil-kecil. Kalau misalkan kita jual, nah yang kecilnya nggak usah dijual, bibit lagi. Ambil kita pilih. Nah, tapi kita cek dulu nih yang untuk kita pilih ke peti tadi. Kita cek ada nggak bintik hitam, ada nggak lubangnya atau rusaknya bibit itu. Itu yang paling lama sih di sana, tapi nggak masalah daripada kita beli ya kan. Nah, kita pilih habis itu kita masukin ke peti. Nah nanti agak sebulan, jangan sebulan deh, sekitar 20 hari kita buka lagi tuh peti tadi. Kita lihat lagi ada nggak yang busuk, itu kita buang ya, kita buang. Nanti setelah kita buang, kita pilih lagi yang bagus, kita cek lagi sekali lagi. Nah udah selesai, baru kita tabur biasanya kayak fungi gitu. Nah untuk mengatasi jamur sama cendawan. Tapi kadang jarang juga kita pakai itu. Kalau udah bagus, nggak ada yang becek, nggak ada yang basah, ya udah biarin aja. Tapi ini kita pakai itu kalau banyak temennya yang busuk tadi, takutnya nempel kan, takutnya nempel cendawannya atau jamurnya ada bakterinya di bibit yang satu lagi yang belum terkena ya. Pasti kita harus kasih full itu kan jamur untuk mengatasi cendawan tadi kan. Itu kalau kentang. Kalau bibit-bibit kayak biji-bijian gitu kayak selada, sawi, wortel, itu nggak ada perlakuan khusus. Kita cuma simpan di tempat yang kering udah gitu aja, tempat yang tertutup, jadi aman gitu kan. Kalau kentang ini kalau untuk panen sama untuk dijual sama untuk dibibit beda juga. Beda. Nanti kita lihat langsung aja kan. Lagi panen. Contoh lahan yang sudah menggunakan metode polikultur atau teknik tanam campur. Ya. Bawang campur polikultur sama campur. Nah, ini dia. Sini dulu, aku ngomong. Nah, silakan ya ambil video ya. Ya bang, Di sini bang. izin ya bang. Ini kan beda nih bedengannya dari yang lain. Kalau kita lihat di taman-tanaman orang lain, biasa bedengannya besar. Karena kita polikultur, kita tanam campur, kita tumpang sari. Ini kita nanam bawang, ini bawang, ini cabai. Oke, di sini kentang nih. Nah, kebetulan kentangnya sedang panen. Ini hasilnya kentangnya nih ya. Nah ini polikulturnya bukan hanya sekedar bawang dan cabai doang. Nah di sebelah sini kita juga bisa lihat sama kayak bawang tadi. Ini kentang, ini udah bisa panen ya. Ini kentangnya, ini tomat, ini selada. Oke, boleh diambil dilihat dulu bagus-bagus. Ini tomat, itu selada, ini kentang. Ini kentang. Nah ini udah mulai panen nih, udah bisa panen nih. Apa ciri-cirinya dia bisa dipanen bang? Ini sisirnya, daunnya sudah Oh. udah mati sendiri. Berarti dia udah matang sempurna tuh.
Dan kebetulan kalau seandainya kentang itu udah kering daunnya, udah mati di lahan, biasanya bagus untuk bibit tuh. Nah, yang nggak bagus itu ketika dia masih ada daunnya kayak gini nih. Kalau masih ada daun berarti kan belum mati sempurna. Nah, ini belum bagus. Kalau panen udah bisa, untuk jual bisa, tapi untuk bibit nggak bagus ya. Bang, apa Oke. kan ada nih Bang penyakit kayak di kentang nih Bang. Oke. Misalnya daunnya duluan mati itu bagaimana cara membedakan dia nih mati karena untuk dipanen? Nah, gini, kalau bagus sih pertanyaan Ratu ini, bagus nih, jarang ditanyakan. Kan ada yang kering karena penyakit atau cendawan atau bakteri. Ada yang matinya karena memang udah saatnya seperti itu kan. Gini, kalau dia kering atau mati daun ini sebelum waktunya panen, berarti dia kena penyakit. Gampang kan? Kalau umurnya sudah pas untuk panen, dia mati, berarti udah mati untuk panen. Nah, kita harus tahu dulu nih, kapan sih kentang itu panennya, berapa hari, berapa bulan dia baru bisa panen. Kalau di umur dia belum bisa panen, dia udah mati duluan, berarti dia kena penyakit. Udah gitu aja. Jadi gampang memastikannya. Kalau umurnya udah cukup, nah ini kan masih ada yang belum nih. Nah, ini udah mati sendiri dia nih. Tapi kalau untuk panen udah bisa ya Bang? Udah bisa. Kalau kayak gini sebenarnya untuk panen kan udah cukup nih umurnya. Iya, Udah umur panen nih, tapi dia kan belum mati, berarti masih bagus, masih bisa besar lagi buahnya tuh. Tapi untuk bibit belum bagus yang kayak gitu. Berapa umurnya ini Bang untuk bibit? Sebenarnya kalau untuk bibit tuh 4 bulan lah. 4 bulan tuh bagus tuh. Nah, 4 bulan itu udah waktu panen kentang kan. Iya. Udah terlalu lama itu kan. Nah, kadang ada yang 3,5 bulan tuh orang udah panen. Biasanya untuk jual, bukan untuk bibit kan. Iya. Nah, yang paling bagus lagi kalau kita biarin lagi di tanah agak lama dikit gitu kan. Agak 10 hari lagi gitu. Baru kita coba untuk. Nah, ini nanti kita sortir lagi nih, Ratu. Nah, biasanya kita untuk bibit yang sebesar-besar ini nih. Nah, yang ini kita ambil untuk bibit. Yang ini kita jual nih yang besar-besar nih. Kalau yang ini, yang kecil ini? Nah, ini bisa juga sih sebenarnya bibit, tapi kekecilan. Biasanya kita jual untuk rendang namanya. Oh iya. Ya. Biasa kan kalau orang bikin di rumah makan tuh cari yang kayak gitu kan. Nah, yang kayak gini nih untuk jual nih. Ini jual. Nah, ini nih untuk bibit nih cocok nih sebesar-besar ini. Jadi yang menengah lah ya. Yang menengah. Ya, itu untuk bibit. Jadi kita nggak usah beli bibit lagi. Nah, ini cabai nih baru kita tanam nih. Kita selang-seling. Nah, ini manfaat tanam campur itu Kan lahan yang udah dipanennya otomatis kosong kan? Hmm. Jadi apakah ditanami kentang lagi atau diganti dengan tanaman lain? Ya, jangan dibiarkan kosong ya. Sebenarnya itulah manfaat dari polikultur tadi. Kalau monokultur itu kan orang kebanyakan satu jenis tanaman, habis tanam bawang lagi, habis bawang lagi. Bang enggak, setelah kentang jangan kentang lagi. Usahakan jangan tanaman yang sama. Harus tanam tanaman yang berbeda. Kenapa? Karena unsur yang di dalam tanah tadi ya, kandungan dalam tanah tadi kadang udah terserap sama kentang nih. Masih banyak yang contoh kalau kita nanam tanaman buah, usahakan kita tanam tanaman sayuran, daun-daunan lagi. Nah, contoh kol, sawi. Nah, habis ini rencananya mau nanam kol. Kebetulan udah ada bibitnya, kita kan bibit sendiri. Nah, alhamdulillah nanti kita tanam kol di sini nih. Jadi kita nggak usah nunggu nih kalau polikultur, dia rolling terus gitu. Nah, dan satu lagi keuntungan dari polikultur ini adalah untuk nggak usah lah kita terlalu sering untuk gemburin tanah ini ngolah tanah, menoka. Bahasa Indonesia itu pengolahan tanah tuh. Jadi metode alami aja, natural farming gitu. Nah, setelah kayak ini udah langsung tanam aja udah. Langsung tanam. Iya, ini udah 4 tahun kita nggak pernah ngolah tanah nih, tapi hasilnya bagus-bagus. Itu contoh, ini jenis yang berbeda sebenarnya, ada di rumah yang besar. Coba kita tolong Bang. Ini tempat penginiannya ya Bang? Ini karena yang nggak ada tempat. Ini aja nih biar lihat sini, nggak usah lah ini. Tempat apa namanya Bang ini? Balok. Balok. Ini kan udah mulai tumbuh kan?
Kelihatan? Kelihatan bang? Iya bang. Udah bisa ditanam. Oh, ini namanya diapain bang? Ini namanya balok. Nih, lihat nggak? Udah tumbuh kan? Difermentasi bang? Bukan, disimpan. Simpan tempat kering. Simpan di tempat kering. Ini yang namanya pembalakan. Jadi udah bagus gitu. Dalam kardus juga. Lalu proses memang itu tadi mah, nggak ada tutup kado. Bertani itu adalah tugas paling mulia di seluruh dunia. Itu pekerjaan paling mulia menurut bang. Kenapa? Karena dengan bertani kita bisa membantu manusia yang lain, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat kan untuk orang lain. Jadi bertani itu bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tapi lebih kepada menjaga kehidupan. No farm no food, nggak ada petani orang nggak makan. Jadi kalau bertani kan Allah membantu orang lain untuk bagi makan orang. Udah itu aja closing statementnya. Tetap semangat berjuang tarikh dan jangan lupa liburan. Oke bang. Terima kasih. Semoga kedepannya Hortisius semakin maju, Amin amin ya rabbal semakin alamin. berjaya, Amin. dan banyaklah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian keseruan kita pada hari ini guys tentang produksi dan pengolahan benih di Hortisius. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah. Jangan lupa ya. Betul, betul, betul. Guys, mari kita sekarang ke lahan kentang. Parah. Ada Pak Jokowi. Ada beberapa toko. Nah, sekarang kita sudah ada di sekretariat Hortisius. Kier. Dan jangan lupa di like and subscribe. Gak apa-apa. Akan pulang ke Solo sebagai orang biasa. Apa sekelompok mah? Hai guys, aku sama Madi, sama Nisa, sama Kak Lim. Emang kali yang Madi? Madi ada kok di sini. Lalu